Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi di dalam acara Wayang dan Dakwah, sebuah ruang dialog yang mempertemukan pertunjukan kesenian wayang yang kemudian akan kita perbincangkan dalam tinjauan budaya dan agama. Telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini, tamu kita yang pertama, beliau adalah Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU sekaligus juga dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Kiai Haji Dr. Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Anang? Sehat. Terima kasih sudah hadir untuk sekian kali di Wayang dan Dakwah. Alhamdulillah. Tamu kita yang kedua, beliau adalah Rektor Universitas Indraprasta, Profesor Dr. Haji Sumaryoto. Prof, selamat datang di Wayang dan Dakwah. Terima kasih telah hadir lagi. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Anak sehat juga? Sehat. Dan ini masih tetap ya Prof Sumaryoto kan sangat, selain tentu tugas-tugas di kampus, sangat dekat dengan kebudayaan, utamanya wayang. Ini di masa pandemi gimana Prof? Cukup menghibur lah ya pokoknya untuk ngomong adik-adik yang sedang berproses di wayang ini. Ya, begitu, dengan keterbatasan media ya tetap berjalan. Ya. Tetap jalan. Yang penting tetap semangat, Bro ya. Semangat, ya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, mari kita saksikan terlebih dahulu sebuah sajian Pakliran Padat oleh dalang kita Ki Raffi Ramadan dalam cerita Sesaji Rojo Suyo. Selamat menyaksikan. Acampo samya madale lir tati tula tinggondo Kakang Anoman aja ana ing kapahitan ulunge Kresna isungkinan metuake mungsuh namun inggih ayo padha jejoko Artaprotes Praja Dwarawati. Semonggo sinuwun. Sana
dodot suaranmu. Anoman, bakal kanca kowe sapa? Gusti Permono, sun kira tak gawe liwat. Apa bali? Wat orang balik lang nyawamu. Ora pawangan kultif bule. Aku sapa?
Nata Madura Prabu Baladewa. Ke sapa? Aku Prabu Amsa. Kasarta wani gecek perang waci bengi. Bora idep. Wes kaki uncapno tanganmu tas rimpung sikilmu. Wancak kemeh. Wah. Hey. 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 Oi. Wait. Wah. Hey. Oi. Wah. Wait. Wait. Ah. Wait. Oh. Wait! Oh! Wait! Oh! Ay! Oh! Wait! Wait! Oh! Taki. Asal kau golone jangke dimukor meneh. Asal dibongko paduka do kumpa cari pecah kekalipun. Wah, ora mau. Ah. Oh.
Mangukung kanuan riman lirlena tanpa kanin on sen paduka saking pundi sendal para paduka nang Ndrawati Bathara Kresna aku Werkudara Josando sami ninggalna watek angkara murka ngeluari Kundara para raja. Aku gelem nguwari poton kowe bisa ngangkai bangkane Josanto. Wah, kon kancur pecah dasmu.
Pemirsa, masih di acara Wayang dan Dakwah. Baru saja kita saksikan sebuah penampilan yang luar biasa dari dalang yang saya rasa masih amat belia. Saya kira saya perlu bertanya dulu kepada Mas Dalang ini. Mas Raffi Ramadan, benar ya? Namanya Iya. Mas Raffi Ramadan. Kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang? 13 tahun, Berarti kelas 1 SMP. kelas 1 SMP. Pemirsa, baru kelas 1 SMP dan suka wayang dari kecil atau Iya, bagaimana? dari umur 3 tahun. Tadi lakonnya itu sesaji Rojo Suyo ya. Ya, Banyak adegan perang, banyak. Ini Mas Raffi ini apa sepertinya sebenarnya sangat aktif, terus kalau saya rasa seperti wayang ini bisa untuk menyalurkan energi dan perasaan. Betul begitu atau sebenarnya seperti apa? Suka wayang karena apa, Mas Raffi? suka wayang karena waktu kecil suka diajak nonton sama Mbak Oto ke Taman Mini. Sana nonton ada Ki Dalang Bayu Aji sama Ki Anam Suroto. Kan kalau pegang wayang gitu suka ya? Suka. Seperti soalnya- olahraga juga, kayaknya sampai keringetan tadi itu sampai. Iya. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan obrolan kita, Mas Raffi. Tapi lanjutkan ya, saya senang kalau ada adik-adik, pokoknya ada generasi muda yang kemudian suka pada wayang. Itu berarti harapan kebudayaan, masa depan kebudayaan itu kita ada harapan. Salut pokoknya untuk Mas Raffi ya. Terima kasih. Pemirsa, kenapa saya harus bertanya kepada Mas Dalang? Karena banyak anggapan bahwa wayang mulai berjarak dengan generasi muda, tapi yang baru saja kita saksikan sesungguhnya adalah bukti bahwa anggapan seperti itu tidak sepenuhnya benar. Maka mari kita bincangkan hal ini, tentu kaitannya dengan isi lakon yang digelar baru saja oleh Mas Raffi. Saya mungkin ke Prof. Sumaryoto dulu. Kaitan dengan lakon yang digelar tadi. Ada seorang raja yang bisa saya tangkap ya, Prof. Tadi itu ada seorang raja yang lalim memenjarakan raja-raja lain, lalu kemudian Pandawa, ya pun tadi ada Bima dan Arjuna sebagai bagian dari Pandawa melaksanakan dharma untuk membebaskan raja-raja ini dari kurungan Joro Sando, raja tadi. Dalam konteks sosial sesungguhnya ini peran atau watak ksatria ini peran yang seperti apa sesungguhnya yang sedang ingin disampaikan oleh lakon itu, Prof? Baik, terima kasih Mas Nano. Sebetulnya ini kan hanya sepotong ya cerita. Iya. Yang utuhnya itu sesaji Rojo Suyo itu cukup menarik. Karena intinya adalah acara tasyakuran. Pandawa yang sudah mendirikan negara Indraprasta ini kemudian bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, ingin melakukan tasyakuran. Iya. Tapi di sisi lain dalam rangka mengundang tamu-tamu itu, raja-raja itu sebagian besar sedang disandra, sedang ditahan oleh raja di Giripojro itu yang namanya Jarasandra itu. Iya. Nah, itulah unik di dalam cerita ini. Di satu sisi keluarga Pandawa itu memang ingin melakukan tasyakuran, tapi sisi lain juga jiwa ksatria yang suka menolong. Disitulah diterapkan di dalam kehidupan. Maka tasyakuran boleh, tapi juga harus menolong. Iya. Makanya tadi Bima mengalahkan Jarasandra itu akhirnya raja-raja yang disandra oleh raja ini bisa dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan barulah diadakan resepsi tasyakuran oleh Pandawa. Nah, ini Yang saya menariknya di tangkap, situ. Prof. Yang saya tangkap, saya sering berbincang sesungguhnya bahwa yang semula diniatkan sebagai tasyakuran, lama-lama kok jadi pesta. Nah, begitu pesta, kemudian sisi sosialnya menjadi luntur. Nah, lakon tadi kemudian seperti mengingatkan lagi bahwa seperti yang Prof sampaikan, tasyakuran tetap, tapi menolong sisi kepedulian sosial itu yang menjadi inti dari lakon, tidak boleh ditinggal. Apakah begitu kira-kira, Prof? Betul. Nah, jadi karena undangan yang akan ini justru sedang ditahan oleh Raja Jarasandra, maka Pandawa kembali pada sifat aslinya, ya suka menolong, suka berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, ini kesempatan emas, ya.
Tasyakuran boleh, tapi juga harus tetap melakukan tindakan terpuji, perbuatan yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah dengan cara membebaskan raja-raja tadi. Nah, setelah bebas diadakan tasyakuran, disitulah wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kenikmatan dan sebagainya dalam bentuk tadi. Iya, dan raja-raja tadi kemudian menjadi Iya, saksi. betul. Iya. Maknanya di situ. Iya, maka sesaji Raja Suryo. Iya. Baik, Prof, saya ke Yai Bukhari. Dalam konteks pasti tugas kesatria dengan dalam kondisi bahwa ada Raja Lalim yang kemudian memanggil kesatria ini untuk kemudian mendarmakan dharma kesatrianya, kemudian membebaskan. Tapi di sisi lain seperti sudah disampaikan oleh Prof. Sumaryoto, Pandawa sendiri sedang punya hajat istilahnya, tapi membutuhkan kehadiran orang-orang ini atau raja-raja ini. Dalam konteks agama atau mungkin riwayat, apakah ada yang mirip-mirip seperti ini atau bagaimana ya? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, Prof, Mas Nanang, Ya. ada menarik memang ketika ada sebuah kesenangan, orang itu bolehlah senang-senang. Namanya bersyukur itu kan sujud syukur atas nikmat. Ya. Tetapi ingat, kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, maka tetap kita wajib menolong. Jadi jangan sampai kenikmatan itu melalaikan dia menolong orang lain. Ya. Tapi saya ingin berkomentar, Mas Nanang, kenapa sih raja-raja ini kok pada ditahan? Nah, itu dia. Ini menurut saya nambah ini, Prof. Ya. Menariknya begini. Memang ujian manusia itu kan ada 3 ya. Ada tahta, wanita, sama harta. Ya. Untuk mencapai ini kisahnya kisah zaman jahiliyah, zaman dahulu. Itu orang-orang untuk mencapai sebuah niat, itu biasanya mengorbankan nyawa. Oh iya. Nah, Ya, betul. Ilustrasinya begini gampangannya, ini raja pengen jadi orang lebih hebat lagi, sehingga yang mau dikorbankan itu raja-raja. Raja yang lain maksudnya. Raja yang lain. Iya. Kan dia akan bisa menguasai seluruh wilayah dengan cara raja-raja ditahan, sampai kalau dalam beberapa ceritanya itu 97 raja ditahan. Ya, betul. Mas, kurang sedikit lah pokoknya. Iya, kurang 3. Dia masih nyari 3 lagi sebetulnya. Iya. Mau nyari 3, mau dikumpulkan, nanti mau jadikan korban, dia akan menguasai seluruh wilayah, dianggap orang sakti. Iya. Ini dari zaman dahulu begitu. Orang pengen mendapatkan keinginan kekuasaan, harta atau wanita itu dengan cara mengorbankan. Dan ini kisah begini, ini banyak terjadi. Misalnya begini pemirsa, sebelum datangnya Islam, ini kan kisah sebelum datangnya Islam. Ada sebuah kisah namanya dunia ini dikuasai kerajaan Romawi sama Persia. Romawi sama Persia, tahan dulu ya ini, Oh, tahan dulu Romawi sama Persia. Wah, ini menarik. Ini menarik. Tapi akan kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Ya. Pemirsa, kita akan lanjutkan dongeng dari Yai Bukhari, tapi setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah, masih bersama Yai Bukhari Muslim dan Prof. Sumaryoto. Yai, kita lanjutkan soal Romawi dan Persia tadi. Ini karena sebelum ceritanya panjang nih, Iya, bisa sehari semalam, Waduh, kayak wayang. ini. Jadi kalau tradisi orang-orang Romawi itu biasanya kalau kita pernah melihat film, Iya. film yang antara orang diadu dengan binatang, kan gitu kan? Gladiator ya. Wah, gladiator, wah masalah Anan sering nonton. saya suka. Kalau wayang lebih hafal nih. Kalau di Persia, ini mirip nih. Persia itu rajanya mengorbankan ratusan bahkan ribuan budak dibakar. Oh, Lah mirip ini pengorbanan, Iya. orang dikorbankan. Untuk apa? Dia merasa raja akan hebat. Karena apa? Yang menjadi obor itu bukan lagi kayu, tapi orang. Dahsyat. Dan misalnya ketika ini nggak usah lah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah ada, kemudian beliau sudah wafat, digantikan Umar. Tradisi di Mesir yang diturunkan dari Fir'aun, itu banyak korban kalau ingin mendapatkan harta banyak. Dulu di Mesir itu
mengorbankan seorang wanita dilempar ke sungai Nil. Untuk apa? Agar nanti airnya banyak, terus tanaman melimpah ruah. Saya kira di Jawa juga sama. Orang dikorbankan untuk pesugihan, untuk kekuasaan, kan gitu kan? Dilemparkan. Naudzubillah. Lalu datanglah ajaran Islam, menarik memang. Ingat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran itu jelas, walaqad karramna bani Adam. Allah mengatakan kami telah muliakan Bani Adam. Allah ciptakan manusia pertama Adam. Jadi seluruh manusia di muka bumi ini keturunannya Adam. Adam itu dulu beriman. Lalu kemudian lahirnya jutaan orang, sekarang miliaran orang, sudah banyak nyeleweng. Orang sesama manusia jadi korban. Ini dilarang. Nggak usah pandang agama sesama muslim atau nggak muslim. Sesama manusia sajalah kita diperintahkan menghormat. Lah kalau menghormati tidak boleh menjadi korban untuk ambisi pribadi, kekuasaan, harta, tahta, nggak boleh. Dan ini yang dibangun. Misalnya kisah menarik pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ketika Umar itu jadi khalifah, di Mesir itu tradisi mengorbankan jiwa masih banyak. Masih terjadi. Iya, karena tadi, karena pengen harta, pengen kekuasaannya langgeng, masih begitu. Akhirnya Umar itu ngutus utusan untuk pergi gubernur di Mesir. Tapi masih menemukan orang-orang Mesir masih mengorbankan perempuan, dilempar ke Sungai Nil. Mungkin kalau dulu Jawa itu ke Gunung Kawi ya, gitu kan. Iya, masih ada lah. Masih ada itu. Masih, betul. Masih nah, kita dengar. akhirnya Umar ini dikirimin oleh gubernurnya, wahai Umar, di sini tradisinya masih orang jadi korban untuk mencapai keinginan. Oh gitu kan. Coba karena kekuasaan Allah, karena ketakwaan, karena keimanan kepada Allah, Umar cukup menulis surat. Terjemahnya kurang lebih begini. Ya Nahron Nil, wahai sungai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah, ngalir saja. Tapi kalau ngalir karena dibuang perempuan, kalau sesajen, sesaji tadi. Iya, tadi korban yang di. Betul, nggak usah saja sekaligus, nggak usah ngalir. Ditulisin surat, suruh ngelempar. Ketika gubernur Mesir itu ngelempar, sungainya jalan. Ini kenapa? Orang itu tidak boleh dikorbankan. Hanya Allah. Kan semuanya milik Allah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan begini, mal'unun man yadurru musliman al ghairahu. Orang itu tercela kalau dia itu menyakitin orang muslim atau non muslim sekalipun. Jadi nggak boleh loh mengorbankan. Mohon maaf, demi misalnya ambisi dia, orang diinjek-injek agar dia naik jabatan. Itu boleh. Jangankan gitu, bunuh apalagi nggak boleh. Ini yang diajarkan. Tadi apalagi raja dikumpulin sampai 100, biar nggak boleh, sehingga tadi ditolong. Ada syukuran, ini ada sebuah kedoliman. Ini nyawa, nggak kenal, apalagi ini raja punya kekuasaan. Ini bisa tadi nggak ngomong iman atau nggak iman, tapi karena nyawa manusia. Ini belum ngomong beriman sesama muslim, tapi ini karena nyawa makhluknya Allah loh. Nah ini mas yang saya tangkap dari ya Ibu Kori, kan ini kuncinya kemudian begitu itu bisa ditata sebagaimana mestinya, maka itu syarat-syarat terjadinya perdamaian. Kan sebenarnya seperti itu, maksudnya hidup yang damai, hidup yang saling menghormati, saling merasa bahwa sesama makhluk, sesama ini tanpa kemudian memandang, bahkan tanpa memandang agama, bahkan sampai ke sana tadi yang saya bisa tangkap. Saya coba ingin tanya ke Prof. Sumaryoto, dalam konteks tentu sekali lagi generasi muda, karena ini saya rasa kok penting pandangan-pandangan seperti ini kemudian diajarkan atau diwariskan, kemudian bagaimana caranya supaya generasi muda itu memiliki wawasan sampai ke sana, karena nanti kan sekian tahun kan ya adik-adik ini yang akan kemudian melaksanakan itu semua, Prof. Kalau di kampus seperti apa, Prof? Menanamkan nilai-nilai seperti itu, nilai-nilai apa? Toleransi, penghormatan, perdamaian dan seterusnya. Terima kasih. Nah ini memang cukup menantang ya, bagaimana menghadapi generasi ke depan ini, generasi milenial ini. Padahal agama itu ya mengatur
dunia akhirat dan sepanjang masa dari Nabi Adam sampai dengan kiamat. Ya. Agama tidak pernah lapuk, ya. Sementara di dunia ini kan terjadi dinamika perubahan yang luar biasa. Dulu ada zaman namanya jahiliyah, ya. Tapi setiap muncul turun Rasul. Nah, tapi Rasulullah Muhammad ini terakhir. Nah itu. Nah ini persoalannya ini. Iya. Maka sudah tidak ada lagi yang membina akhlak, yang memperbaiki akhlak, ini tidak ada lagi. Maka sadarakan hal itu. Nah kami di dalam dunia pendidikan memang perlu yang namanya pendidikan, ya, etika dan akhlak. Itu di kampus ada, masuk dalam kurikulum. Ya. Itu walaupun yang dididik mahasiswa yang sudah dewasa, tapi ternyata mereka juga masih hambar, masih kurang bekal akhlak Butuh untuk dibekali terjun di dari tingkat masyarakat. dasar, betul, Betul, ya, Prof? ya. Iya. Maka di perguruan tinggi di Unindra ini diberikan pendidikan etika akhlak agama ini 2 semester. Oh iya, masuk ke kurikulum, Ya. masuk mata kuliah. Nah ini sehingga nanti mahasiswa yang sudah menjelang lulus itu diberikan bekal etika dan akhlak, bagaimana bergaul di masyarakat, Iya. sebagai profesional apa nanti tetap harus berakhlak mulia. Ini yang menjadi tantangan. Maka Iya, tadi iya. dalam kisah juga dicontohkan bahwa boleh bersenang-senang, boleh bersyukur dan sebagainya, tapi ingat di tengah-tengah itu kita berdiri di satu masyarakat. Iya. Ada sekelompok masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan. Ya. Lah, naluri Pandawa itulah perbuatan yang mulia, sering menolong orang lain, memudahkan usaha lain, itu dilakukan. Iya. Nah, di sini ada satu kunci. Pandawa itu ada yang namanya Sri Krishna. Nah, ini Raja Dwarawati sebagai penasehat dan pembina Pandawa. Maka Sri Krishna inilah yang menentukan, ini tolong dulu ke Magadha, ke Giripajara untuk membebaskan yang 97 raja-raja tadi. Pemikirnya perancangnya justru Sri Kalau Krishna dibebaskan, ini, nah Prof, ya. baru inilah Iya. akhlak mulia yang tujukan oleh Pandawa ini. Ini yang mestinya menjadi rujukan anak-anak sekarang. Nah, Dalam konteks agama ini memang bicara akhlak itu luar biasa. Maka Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini, Pak Kiai juga, Iya. Pak, semata-mata hanya memperbaiki akhlak. Nah, maka dunia wayang juga sangat tepat untuk media pembelajaran bagaimana mencontohkan tokoh-tokoh yang menjadi panutan generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih. Iya. Nyambung semuanya dari tuntunan agama, lalu bagaimana pendidikan, bagaimana wayang sebagai media yang kurang lebih juga sesungguhnya memuat nilai-nilai itu, bagaimana membumikan nilai-nilai di tuntunan agama dan juga ajaran-ajaran atau pendidikan, ilmu-ilmu di sekolah dan seterusnya. Wayang ternyata punya cara pula sebenarnya untuk membunyikan itu, menyuarakan itu. Baik, Prof. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita, tapi kita belum usai. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah di saluran kesayangan Anda, Televisi Republik Indonesia, media pemersatu bangsa. Mari kita lanjutkan obrolan kita dengan Yai Bukhari dan Prof. Sumaryoto. Saya ke Prof. Sumaryoto. Saya tertarik untuk bagaimana tadi Prof. Sumaryoto menggambarkan bagaimana untuk mendidik generasi muda ini. Boleh Prof. Sampaikan lagi dalam kalimat mungkin yang lebih padat tentang hal itu, apa yang sebenarnya penting untuk kita lakukan dan penting untuk dipahami bersama-sama. Baik, terima kasih. Ya, saya kebetulan mendapat tanggung jawab amanah memimpin, ya. Betul. Insya Allah nanti pada waktu hari kiamat kan saya harus bertanggung jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah yang menjadi suatu acuan, suatu pertimbangan dan suatu pedoman saya. Apapun saya lakukan, hakikatnya nanti akan saya pertanggungjawabkan. Termasuk saya membina kampus, membina generasi muda yang jumlahnya tidak sedikit. Yang penting saya usaha. Yang kedua, saya punya program tadi, secara akademik ada programnya. Tapi ini belum cukup.
harus dilanjutkan dengan contoh. Nah, itu. Ini yang sulit. Maka saya mengajak teman-teman di jajaran manajemen, berikan contoh. Mulai disiplin, mulai perbuatan yang baik, memberikan keteladanan, itu diberikan contoh. Walaupun bagaimana, walaupun mereka sudah dewasa, tetap penting contoh itu. Bahwa ternyata warisan itu adalah soal kebersambungan, soal keteladanan. Nah, dari sini bagi pemimpin muncullah wibawa. Nah, wibawa itu penting bagi generasi ke depan. Karena kalau tidak punya wibawa, sulit menyadarkan mereka, sulit memberikan arahan mereka, sulit. Nah, supaya wibawa, syaratnya selain jujur, juga menguasai masalah dan juga punya wawasan ke depan. Ini yang penting. Jujur, menguasai masalah, punya wawasan ke depan, itu poinnya. Terima kasih, Prof. Untuk menggarisbawahi ini semua dari sisi tuntunan. Baik, makasih Mas Nanang. Ini terakhir kita ya, karena waktu juga masalahnya. Iya, itu dia. Yang menarik kita tuh begini, coba perhatikan pemirsa, jangan sampai kebahagiaan kita atau kesenang-senangan kita itu melupakan kebenaran. Tadi kita melihat misalnya tadi, raja ini ditahan, kemudian dibantu, padahal dia lagi senang-senang, dia nggak pernah melihat dia itu raja mana atau nggak, tapi lihat kezolimannya. Kezoliman dimanapun harus dihilangkan. Ini harus menjadi pondasi kita. Jangan sampai kita hanya anania. Anania itu egois. Yang penting saya senang. Nggak boleh. Ini ada kezoliman. Nyawa orang itu lebih penting. Dan itu tidak pernah nanya kamu agamanya apa, kamu raja di mana, kamu raja di mana, nggak ada. Lah, ini adalah negara kita juga. Negara kita itu terdiri dari seluruh komponen bangsa ya. Ada Islam sebagai mayoritas, ngayomin yang lain, agak Kristen, Hindu, Buddha, yang lain lah, dan yang macam-macam. Kita bangun negara bareng, jangan sampai yang sini dibunuh, didolimin, ini dibiarin. Ini sebuah kedoliman. Inilah yang pengen dipesankan. Sehingga apa? Negara itu nanti terakhir ujungnya apa? Berbahagia bersama. Ujung-ujungnya apa sih? Pengen menciptakan negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Semuanya hidup tentram, bahagia, nggak ada pertumpahan darah. Ekonomi itu macet kalau berantem terus. Kira-kira gitu. Perdamaian itu sekali lagi perdamaian, betul. Terima kasih Yai Bukhari. Poin Yai Bukhari saya kira pemirsa adalah ada cita-cita bersama yang perlu kita perjuangkan bersama-sama, dan itu tidak bisa dilakukan bila kita tidak bersama-sama. Kurang lebih itu yang bisa saya tangkap, dan caranya kemudian karena kita berkait dengan pendidikan seperti disampaikan oleh Prof. Sumaryoto. Pertama kuncinya adalah jujur, menguasai masalah, dan punya wawasan ke depan. Itu yang bisa kita pelajari kali ini bersama tamu-tamu kita, bersama para narasumber kita. Kita telah sampai di penghujung acara pemirsa, tapi sebelum kita akhiri, mari kita saksikan lebih dulu tampilan lanjutan dari lakon sesaji Rojo Suyo oleh Dalang Ki Raffi Ramadan. Kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap setia di channel Televisi Republik Indonesia, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa di Wayang dan Dakwah edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wargodara sampun titigati praning lelampahan, sampun kasempatan Prabu Puntadewa ngawontenaken sesaji Raja Suya. Kakang Semaryo ikaling angkara murka sageda manani tentreme negari kita. Semasa kanca ingkang ngahi wajib ngurmasi lepas saka kekirangan. Mawantu-wantu kula nyuwun agunge pangasami
Pibali ringkitan kita makira ini sekolah. Waktu pin atur akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.